Shalom, salam jumpa, salam sejahtera bagi saudara dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati saudara dan Tuhan selalu menyatakan kasih dan perlindungannya. Pagi ini dalam penyegaran rohani, saya akan baca dari Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian: hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Tema khotbah saya, obat yang paling manjur. Berbagai cara yang dilakukan oleh negara-negara yang berdampak virus untuk bereksperimen, membuat vaksin agar dapat mengobati banyak pasien, dan secara umum virus dapat dihentikan penyebarannya, sehingga negara tersebut aman dan bebas dari virus. Dalam sebuah wawancara Presiden Jokowi dengan satu stasiun TV swasta, ketika ditanya ke Pak Jokowi, kapan virus ini akan berakhir? Satu jawaban yang meyakinkan kita, jawabannya adalah optimis, pasti berakhir. Semua orang dari berbagai kalangan dan agama sama-sama berdoa agar semuanya cepat berlalu. Dan kita optimis, pasti semua berlalu. Bukannya virus saja yang buat kita sakit, namun virus hanyalah masalah mungkin sementara. Tetapi persoalan, pergumulan, masalah ekonomi, PHK, dan lain-lain itu juga membuat banyak orang sakit dari hari ke hari. Makanya Ayub pasal 7 ayat 1 berkata, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Ayub menunjukkan ada pergumulan dalam hidup manusia, dan manusia memerlukan obat atau solusi untuk dapat keluar dari pergumulan tersebut. Termasuk saya dan saudara, dimanapun Anda berada, kita punya pergumulan. Terkadang kita rasa sakit, terkadang kita tidak berdaya. Nah, hari ini saya mau bagikan buat saudara, obat yang paling manjur menurut Alkitab adalah hati yang gembira. Lalu kita bertanya, mengapa hati yang gembira merupakan obat yang paling manjur? Yang pertama, hati yang gembira itu mengalahkan pikiran-pikiran negatif. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, kegelisahan, keputusasaan itu, saudara, berasal dari hati, naik ke pikiran, dan itulah yang membuat kita selalu berpikir negatif. Tapi kalau hati kita gembira, maka yang akan naik ke pikiran kita itu hal-hal yang positif. Oleh karena itulah yang dibutuhkan hati yang gembira, sehingga pemikiran-pemikiran yang positif inilah yang mengangkat hidup kita, supaya kita mampu hadapi apapun juga. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati tenang, pasti pikiran pun akan tenang. Hati gembira, pikiran pun ikut adem, pikiran pun ikut damai, ikut tentram, ikut merasakan bahwa ternyata tidak ada obat yang paling manjur menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi hari ini, krisis ekonomi, selain kita mampu memanage hati kita untuk tetap bersyukur, bergembira. Yang kedua, hati yang gembira itu membangkitkan spirit. Yang dibutuhkan hari-hari ini hanyalah semangat, semangat, dan semangat. Kita mendengar orang bicara, semangat, hadapi apapun semangat. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah kalah dengan apapun juga, tapi bangkitkan semangatmu. Semangat itu mematahkan setiap apapun. Bahkan ketika kita bersemangat itu mematahkan, mengeringkan tulang-tulang kalau kita hilang semangat. Tapi semangat itu membangkitkan spirit yang sangat luar biasa. Bagaimana orang bisa bangkit? Punya semangat jika hati sedang risau, terluka, gelisah, tidak mungkin. Tapi ketika kita semangat, rasa antusias dalam menjalani kehidupan kita, kita mampu melewati berbagai badai, melewati berbagai cobaan, melewati berbagai penderitaan dan persoalan hidup kita. Makanya perlu hati yang gembira supaya membangkitkan spirit semangat hidup kita. Yang ketiga, hati yang gembira menjadikan hidup penuh kebahagiaan. Paham hedonistis berkata bahwa kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Mereka berpikir kalau kita punya segala-galanya, itulah kesenangan, itulah kenikmatan, itulah kebahagiaan.
Bahkan orang-orang materialistis berkata, materi adalah satu-satunya substansi. Kalau kita nggak punya materi, maka habislah, hancurlah kehidupan kita. Pola-pola pikir begini, namun kenyataan yang kita lihat, banyak orang ketika berpikir semua materi, ketika mereka punya persoalan, apakah ketika ada virus, materi bisa menolong? Tidak, tapi sesungguhnya hanya ketenangan, hati yang gembira lah yang bisa bawa kita kepada kebahagiaan. Alkitab memberi pengertian bahwa ukuran kebahagiaan bukanlah soal materi, tapi hati yang gembira. Hati yang gembira itu mendatangkan suatu kebahagiaan. Kebahagiaan itu sebuah keputusan yang harus kita ambil. Karena tidak pernah diukur dengan materi kita bisa bahagia. Tapi kebahagiaan itu diukur dari hati, dengan penuh ketenangan, pikiran yang penuh dengan positif. Keputusan yang kita ambil hari ini untuk kita bergembira menghadapi segala sesuatu, itu menolong kita di masa akan datang. Obat paling manjur bagi masalah, bagi persoalan, bagi ketakutan, bagi kecemasan, kekhawatiran dalam kehidupan sehari-hari adalah hati yang gembira. Jadi saudara yang mendengarkan siaran saya hari ini, mari hati yang gembira, itulah obat yang paling manjur. Supaya engkau boleh bersuka cita, engkau terus bergembira, engkau terus bersorak-sorai, engkau terus hadapi apapun persoalanmu. Hati kita tidak akan pernah digoncangkan, pikiran kita akan tetap positif, karena kita punya hati yang tetap bersyukur. Segala sesuatu ada dalam tangan Tuhan, hidup kita pun dalam tangan Tuhan. Mari bergembiralah. Senyum itu murah, senyum itu luar biasa, gratis. Kita harus bergembira. Tuhan kiranya memberkati saudara. Haleluya. Amin.